Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam tetap sehat. Selamat beraktivitas. Semoga adik-adik tetap mendapatkan perlindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, adik-adik bisa mengisi absensi terlebih dahulu melalui link yang ada di bawah ini, atau nanti juga adik-adik bisa mengklik link yang ada di deskripsi YouTube kami. Dan juga bagi para pemirsa sekalian yang kebetulan mampir atau menonton tayangan kita, bisa dukung channel kami dengan cara bisa di like atau bahkan juga di subscribe bila benar-benar tayangan ini dirasa diperlukan. Langsung saja, kami di sini akan menyampaikan materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa PPL Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Nama saya Amril Mubarok. Nanti detail identitasnya bisa dilihat di deskripsi juga ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas sehari-hari dengan maksimal. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Terima kasih. Sebelum kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, terlebih dahulu kita pahami tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita mampu untuk mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Pancasila itu kan berdasarkan dari bahasa Sanskerta ya. Panca itu artinya 5, sila itu artinya asas atau dasar. Berarti Pancasila itu adalah 5 dasar pokok yang harus kita jadikan pedoman. Untuk itu kita harus bisa mensyukuri, dan kita juga harus mampu memahami kedudukan, mampu memahami fungsi dan arti penting Pancasila. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah kita harus mampu menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup berbangsa. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah mengetahui dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk itu, jika kita sudah mengetahui, maka kita harus bisa melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi aspek kehidupan kita, baik kehidupan di sekolah, kehidupan di masyarakat, kehidupan di lingkungan keluarga, dan kehidupan kita yang lain-lain. Untuk itu perlu kita pahami bahwasanya kedudukan Pancasila yang pertama itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya istilah Pancasila itu muncul pada akhir sidang BPUPKI ya. BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang itu muncul pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan itu dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno. Beliau untuk pertama kalinya secara resmi menyebutkan 5 dasar negara yang dikemukakannya, dan beliau beri nama istilah itu dengan sebutan Pancasila. Oleh karena itu maka kita mengenalnya pada tanggal itu, yaitu tanggal 1 Juni 1945, kita mengenalnya dengan sebutan hari lahir Pancasila. Selain itu, karena Pancasila itu harus menjadi dasar negara, maka Pancasila itu seharusnya menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun sebagai dasar atas negara kita.
Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD Negara Indonesia tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi, maka disunsunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus kita pahami, harus kita cermati, harus kita amalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kedudukan Pancasila yang kedua itu adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, karena Pancasila sebagai pandangan hidup, maka mengandung makna bahwa segala aktivitas kita sehari-hari sebagai bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Baik segala perilaku aktivitas kita di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, itu semuanya harus berdasarkan kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila itu harus kita jadikan pandangan hidup berbangsa. Selanjutnya, tujuan kedudukan Pancasila yang ketiga itu adalah sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa yang lain. Pribadi bangsa kita itu adalah memiliki adanya Pancasila, karena tidak semua negara itu memiliki Pancasila. Satu-satunya adalah Indonesia. Bahkan ada beberapa negara yang tidak memiliki hukum tertulis. Di kita memiliki hukum tertulis dan juga memiliki ciri khusus. Pribadi kita adalah pribadi berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, kedudukan Pancasila yang keempat itu adalah sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur itu merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Oleh karena itu, kita tidak ikut berjuang ya dulu, tidak mengikuti perjuangan melawan penjajah, kita tinggal meneruskan mengisi kemerdekaan ini. Dulu para pendahulu-pendahulu kita sudah membuat perjanjian luhur yang disepakati, yang diberi nama Pancasila. Oleh karena itu kita harus mengamalkan dan juga kita harus melestarikan dengan cara menanamkan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kedudukan Pancasila yang kelima itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada. Maka semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila. Oleh karena itu, jika kita atau wakil-wakil rakyat kita membuat suatu peraturan, membuat suatu undang-undang, itu tidak boleh menentang daripada Pancasila, karena Pancasila itu harus dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang ada. Terakhir, kedudukan Pancasila itu adalah sebagai ideologi nasional. Maka Pancasila sebagai ideologi nasional itu merupakan sistem nilai yang ideal, yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Maka ketika ditanya, apa ideologi negara kita? Ideologi negara kita adalah Pancasila. Setelah kita memahami kedudukan dan fungsi daripada Pancasila, untuk bisa kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus mengerti, memahami arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Apa sajakah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu? Yang pertama adalah membentuk identitas atau jati diri bangsa. Jadi kita harus meyakini bahwa Pancasila itu menjadi identitas atau jati diri bangsa kita. Arti penting Pancasila yang kedua adalah Pancasila mampu mengatasi berbagai pertentangan
konflik dan ketegangan sosial. Jadi jika ada perbedaan pendapat, ada problem di negara kita, itu harus diatasi dan juga harus diselesaikan dengan cara berpancasila. Selanjutnya, arti penting Pancasila kita yang ketiga itu adalah mampu memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Tujuan utama kita dalam bernegara itu harus sesuai dengan tujuan yang ada di dalam Pancasila. Selanjutnya, arti penting kita Pancasila yang keempat itu adalah pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dalam berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Maka oleh karena itu semua aspek, semua ide, semua permasalahan yang ada itu harus berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, arti penting Pancasila yang terakhir itu adalah sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Karena lambang negara kita itu adalah burung Garuda ya, yang di bawahnya burung tersebut memegang pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti Bhinneka itu artinya berbeda-beda ya, Tunggal itu artinya satu, Ika artinya itu, berarti dapat kita simpulkan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun kita berbeda-beda ragamnya, berbeda-beda rasnya, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda sukunya, akan tetapi dalam suatu tujuan kita bernegara itu tetap satu, tetap tunggal, tidak harus membeda-bedakan, tidak harus mementingkan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, maka jangan sampai kita melupakan arti penting Pancasila. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk mengenai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu. Kita bisa bahas di pertemuan kita selanjutnya. Kesimpulannya, maka kedudukan dan fungsi kita sebagai Pancasila itu harus dipahami benar-benar, dan juga kita harus memahami arti penting Pancasila sebagai dasar negara yang sudah kita bahas tadi. Oleh karena itu, dirasa cukup. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan juga kritik yang membangun sangat kami butuhkan. Oleh karena itu, selamat beraktivitas, selamat belajar, salam tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.